Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa duduk di Saung Sunda Sawargi. Salawat dan juga salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema di pagi menjelang siang ini tema ringan, nasihat tentang bahaya daripada hasad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan malaikat dan juga jin. Itulah makhluk-makhluk yang berakal yang Allah ciptakan. Baru saja Allah Subhanahu wa taala selesai membentuk Adam dari berbagai macam sifat tanah dan juga warna tanah. Tiba-tiba kemudian iblis mendatangi patung Adam yang belum ditiupkan ruh, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Muslim. Jadi iblis kemudian memutar-mutar di badan Adam itu, terkadang masuk dari lubang hidung, keluar dari lubang telinga, dan begitu seterusnya. Kemudian dia mengatakan, saya tahu bahwa makhluk ini sangat lemah. Fa innahu ajwaf, katanya, karena dia makhluk yang berongga, artinya berhajat kepada makan dan minum. Dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluk yang ada di langit dari kalangan para malaikat, termasuk iblis di situ, agar mereka sujud kepada Adam. Tentu sujud di sini bukan sujud ibadah, karena tidak boleh sujud ibadah kecuali diberikan kepada Allah. Lalu perintah sujud Allah kepada para malaikat apa? Ada yang mengatakan ini sujud ta'zim, hanya sekedar penghormatan saja. Ada yang mengatakan sujud di sini artinya sujud menjadikan Adam itu kiblat bagi mereka. Seperti kita ini sujud menuju Ka'bah, artinya Ka'bah itu kiblat bagi kita. Ada juga yang mengatakan bahwa sujudnya malaikat bukan kepada jasadnya Adam, tetapi kepada ruh yang dimasukkan ke dalam Adam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku sempurnakan Adam ini, semata-mata ruhku masukkan ke dalam jasadnya, maka sujudlah kalian. Dari ayat ini dipahami bahwa para malaikat itu bukan sujud kepada jasadnya Adam, tapi kepada ruhnya. Dan ini menunjukkan bahwa ruh lebih mulia dibandingkan jasad. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Semua para malaikat sujud, karena mereka makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, kecuali iblis. Iblis enggan sujud. Ketika iblis enggan sujud, itulah Allah Subhanahu wa taala firmankan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan karena kesombongannya dan dia makhluk yang kafir. Tentu ada alasan kenapa iblis tak mau sujud. Iblis beralasan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan Adam
dari tanah sementara kau ciptakan aku dari api. Mirip mana tanah dengan api itu dengan cahaya? Ya mirip apilah dengan cahaya dibandingkan tanah. Seolah-olah berarti aku lebih dekat dengan malaikat dibandingkan Adam dengan malaikat. Lah ucapan iblis yang mengatakan saya lebih baik dibandingkan Adam ini tidak lain dan bukan terucap karena hasad. Dari sini Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam tafsirnya, dia mengatakan inilah penyakit yang pertama kali Allah dimaksiati di langit. Inilah penyakit maksudnya hasad, di mana Allah pertama kali dimaksiati oleh makhluknya di langit. Itulah penyakit hasad. Hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Ketika iblis kemudian mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukannya bertobat dan meminta ampun akan dosa-dosanya kepada Allah, justru makin parah. Apalagi setelah tahu bahwa Allah melaknat dirinya dan murka kepadanya, maka hasad yang tertanam kepada iblis itu semakin besar. Sampai-sampai dia berjanji kepada Allah untuk menyesatkan bukan hanya Adam tapi seluruh anak turunannya. Sehingga dia mengatakan, "Fabima aghwaytani la aq'udannahum siratakal mustaqim." Karena engkau sudah menyesatkan aku. Lihat buruknya Adam iblis. Seolah-olah Allah yang menyesatkan dirinya, padahal dia sesat sendiri. Dia mengatakan, "Fabima aghwaytani," karena engkau sudah menyesatkan aku, kusesatkan seluruh turunan Adam, katanya, dari jalanmu yang lurus. Lihat, ini hasad di atas hasad namanya. Sehingga Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Fal hasid syabihun bi iblis." Orang yang hasad itu dia serupa dengan iblis, bahkan dia tentara dari tentara iblis. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah kisah dosa pertama di langit. Hasadnya iblis kepada Adam dan murkanya Allah kepada iblis, dan semakin hasadnya iblis setelah kemurkaan Allah kepada dia. Kemudian yang kedua, kisah putra-putra Adam alaihi salam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Adam dan juga Hawa keturunan-keturunan, dan setiap melahirkan itu selalu kembar, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Jadi Hawa itu kalau melahirkan selalu kembar, dan Allah anugerahkan 40 keturunan, 20 laki-laki dan 20 perempuan. Ketika kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Adam untuk menikahkan putra-putrinya secara silang demi keberlangsungan generasi, karena manusia itu disebut khalifah. Apa makna khalifah? Yakhlufu ba'duhu ba'dha. Makhluk yang bergenerasi satu dengan yang lainnya. Artinya tidak akan ada kepunahan manusia itu. Pasti akan ada generasi berikutnya, generasi. Itu namanya khalifah. Akhirnya kemudian Adam alaihi salatu wassalam mau menikahkan anak yang paling besar. Tentu yang paling besar Qabil, kemudian adiknya Habil, dan masing-masing Qabil dan Habil itu menukar kembarannya supaya tidak menikah dengan satu darah, maksudnya karena tidak ada manusia lain, ya terpaksa yang dekat-dekat kan, tapi tetap disilang karena supaya tidak satu darah. Disinilah iblis kemudian yang memang sebelumnya sudah berjanji kepada Allah, karena hasadnya ingin menyesatkan Bani Adam, ada kesempatan. Karena kalau menggoda mereka disuruh kufur dan menyekutukan Allah tidak bisa. 10 abad iblis itu menyesatkan Bani Adam, tidak ada yang musyrik di zaman itu. Sampai di zaman Nabi Nuh, dari Adam sampai Nabi Nuh itu kan 10 kurun, 10 abad gitu ya. Tapi iblis tidak berhasil menyesatkan Bani Adam itu untuk menyekutukan dia. Sehingga iblis itu hanya baru setakat bagaimana supaya anak keturunan Adam itu melakukan dosa besar saja, tidak sampai ke taraf kesyirikan. Datang iblis kepada Qabil kemudian berikan was-was.
Hebatnya was-was setan itu coba. Tidak ada namanya setan itu dorong kita ke maksiat atau narik tangan kita, ayo kita maksiat, tidak ada. Setan itu hanya ngasih was-was saja. Tapi was-wasnya setan ini luar biasa sakti. Bisa orang terdorong dengan was-was coba. Lah sehingga kemudian ketika pensyariatan silang ini tidak diterima oleh Qabil karena was-was daripada iblis, sebabnya adalah karena dia melihat pasangan Habil tidak cantik, sementara kembaran dia pula cantik. Karena memang fitrah di situ dijelaskan bahwa Qabil ini dia tidak terlalu tampan, tetapi kembarannya cantik sekali. Habil pula terbalik, dia orangnya tampan, tapi kembarannya pula tak cantik. Apa jadi fitrah jadinya ya? Kalau orang jelek itu istrinya cantik. Oh, orang tampan pula istrinya jelek, hitam pula. Jadi akhirnya kemudian Qabil tak maulah kan gitu. Maunya dia yang cantik ya kembarannya. Kemudian dia tuduh Adam dengan berbagai macam tuduhan. Adam itu bukan bapak diktator. Dia berusaha untuk mendamaikan, sehingga dia berdoa lagi kepada Allah. Akhirnya Allah syariatkan kurban. Sudah gini saja, kalian berkorban saja. Nanti siapa yang kurbannya diterima, itulah dia berhak mengambil pasangannya. Karena Habil ini dia kan ashabu masyiyah, dia memang peternak, dan dia juga mewarisi sifat-sifat Adam. Maka kurban ini betul-betul dihargai dia. Dia berkurban dengan kambing yang sangat besar, yang memang layak untuk dikurbankan karena itu hadiah untuk Allah. Sementara Qabil itu karena dalam hatinya sudah terkena was-was iblis, penuh dengan hasad, sehingga kemudian menuduh bahwa perintah itu akal-akalan bapaknya saja. Dari situ dia sembarangan korban, karena dia seorang ashabul mazra'ah, yang petani gitu ya. Ya dia ngambil buah-buahan sesuka dia, kadang-kadang yang tidak layak dikorbankan dia ambil, kemudian diletakkan di atas bukit. Dari situ Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq. Idz qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Bacakan kepada mereka tentang kisah dua putra Adam itu. Ketika keduanya berkurban, Allah hanya menerima salah satunya dan menolak yang lainnya. Artinya Allah terima kurbannya Habil dan Allah tolak korbannya Qabil. Marah si Qabil. Kenapa? Berarti dia berhak mengambil kembarannya, sementara dia tak mau. Karena takut kalau seandainya kembarannya diambil Habil dan dinikahinya, dari situlah kemudian meningkat dari hasad kepada niat pembunuhan. Bahayanya hasad ya. Ya, awalnya hasad, tapi naik dari penyakit hasad kepada niat pembunuhan. Bahkan terang-terangan dia mengatakan kepada Habil, la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Tetapi Habil mengingatkan kepada abangnya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala menerima korban diriku, karena korban itu tidak mungkin diterima kecuali dari ketakwaan. Kemudian Habil mengatakan, la imbasatta yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulaka. Itu baiknya Habil. Walaupun kau mengancam aku untuk membunuhku, silahkan saja, tapi aku tidak mungkin membunuh. Karena aku ingin kumpulkan dosaku dan dosamu supaya kamu masuk jahanam, katanya. Artinya dari sini lihat bahwa rupanya hasad itu bukan dosa pertama saja di langit, tetapi juga dosa pertama di bumi. Hasad itu, dia dosa pertama di langit, dosa pertama pula di bumi, bahkan dengan berakhir dengan pembunuhan. Qabil membunuh Habil. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan hasad juga yang ketiga, rupanya hasad ini memang sifat orang-orang kafir, sifat orang-orang Yahudi, bahkan sifat orang-orang musyrik. Ketika Nabi SAW di permulaan dakwah,
periode Mekah tentunya ya, selama 13 tahun. Yang didakwahkan Rasul kan la ilaha illallah, tauhid. Ketika itu yang banyak masuk Islam justru adalah anak-anak muda. Orang-orang tuanya justru menjadi para penentang Islam. Jadi Islam itu lebih banyak diterima oleh kaum muda di zaman awal-awal Islam itu. Tapi tokoh-tokohnya, orang-orang tuanya justru menolak Islam. Seperti Abu Jahal, Al-Walid, Umayyah, dan yang lainnya. Itu para pembesar-pembesar Quraisy itu mereka menolak Islam. Bukan menolak secara hati, tidak, tapi menolak secara lisan. Hatinya yakin bahwa Islam itu agama benar. Cuman karena hasad itulah lisannya berbalik dari hatinya. Contoh umpamanya, ada obrolan yang menarik antara Abu Jahal, Amr ibn Hisham dengan Akhnas ibn Qais. Jadi Akhnas ibn Qais ini satu hari sama-sama pembesar Quraisy, Akhnas dengan Abu Jahal atau Amr ibn Hisham ini. Jadi satu hari Akhnas ini bicara dengan Abu Jahal empat mata dan mengatakan, ya Abu Jahal, macam mana pendapatmu tentang Muhammad itu? Apa kata Abu Jahal? Ma jarrabna alaihi kadhiba, katanya. Aku tidak pernah melihat dari mulut dia keluar kedustaan, katanya. Artinya Abu Jahal itu tahu bahwa Rasul itu sejak kecil, remaja, dewasa tidak pernah berdusta. Dikenal Shadiqul Amin. Itu pengakuan Abu Jahal di hadapan Akhnas tuh. Jadi Akhnas ini ngomong sama Abu Jahal, ya Abu Jahal, kalau engkau memang meyakini bahwa Muhammad itu benar dan tidak pernah berdusta, kenapa kau tidak jadi pengikutnya? Kompor tuh Akhnas ini. Kenapa kau tak jadi pengikut dia, katanya. Apa kata Abu Jahal? Begini loh Akhnas, kamu harus tahu ya, isu perpolitikan ini, katanya. Kami Bani Mahzum, kabilahnya Abu Jahal nih, Bani Mahzum namanya, dengan kabilahnya Muhammad Bani Hashim itu selalu bersaing dalam kancah perpolitikan Quraisy itu. Kadang-kadang Quraisy itu dipimpin oleh Bani Hashim, terkadang dipimpin oleh Bani Mahzum, dan itu seperti itu. Ya, dari zaman dulu sampai eranya Abu Jahal itu. Sebelum Abu Jahal kan yang memimpin Arab siapa? Bani Hashim, Abdul Muttalib. Setelah meninggal Abdul Muttalib, rupanya beralih, bukan dari Bani Hashim yang memimpin siapa? Abu Jahal dari Bani Mahzum. Ya. Jadi Abu Jahal mengatakan, kami dengan Bani Hashim ini bersaing dalam perpolitikan orang-orang Quraisy ini. Kami sama levelnya di hadapan orang-orang Quraisy itu. Kalau mereka kemudian melakukan aktivitas seperti memberi makan jemaah haji dan begitu seterusnya, kami pun sama. Artinya apa yang mereka buat kami buat, supaya kami tidak jatuh di mata orang Quraisy dan kami selevel. Tiba-tiba orang-orang Bani Hashim mengatakan, lana nabi walastum nabi, katanya. Kami punya nabi, kau tak punya nabi. Apa jawaban kami Bani Mahzum? Kalau kami iyahkan, berarti derajat Bani Hashim lebih tinggi dibandingkan derajat Bani Mahzum. Ya. Makanya kata Abu Jahal di hadapan Akhnas, sejak itu aku tidak mungkin mengimani dia seorang nabi. Lihat bagaimana penolakan hidayah Abu Jahal itu bukan karena dia tidak tahu itu benar. Tahu itu benar, cuman karena hasad, takut tersaingi kabilahnya kan. Lihat bagaimana bahaya hasad itu bisa menghalangi hidayah. Hidayah terhalangi. Akhirnya Abu Jahal pun tak mau masuk Islam. Nah, ini contoh bagaimana hasadnya orang-orang musyrik sehingga hidayah terhalang karena hasad. Kemudian contoh yang terakhir, baru kita jelaskan tentang ciri-ciri hasad itu seperti apa. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kenapa orang-orang Madinah itu mereka tinggal di Madinah? Kok mereka mayoritas pula di Madinah di zaman sebelum hijrahnya Nabi? Karena setelah peperangan Romawi dan Persia, kemudian Romawi kalah. Walaupun kemudian Persia menang lagi kan gitu. Sempat orang-orang Yahudi itu kan dengan kekalahan Romawi mereka pergi meminta suaka ke daerah-daerah yang berdekatan dengan mereka. Tetapi setelah ada kabar dari padri dan pendeta mereka bahwa akan muncul seorang nabi di tanah gersang yang penuh dengan pohon kurma,
Dari situlah mereka berbondong-bondong datang ke kota Madinah, terutama 3 kabilah yang masyhur. Pertama Bani Quraidah, kemudian Bani Nadir, dan Bani Qunaiqah, yang kemudian mencengkram Madinah secara ekonomi dan menguasai dibandingkan 2 kabilah musyrik dari Yaman, Khazraj dan Aus. Jadi alasan mereka itu, kenapa mereka tinggal di negeri yang kering kelontang coba? Bukankah orang-orang Yahudi umumnya mencari materi, mencari dunia? Harusnya mereka hijrah ke Yaman atau hijrah ke Syam yang jelas-jelas ekonominya maju di zaman itu kan? Kenapa mereka hijrah ke padang pasir, negeri yang kering kelontang? Susah untuk cari ekonomi di situ. Rupanya ada keyakinan, karena di situ akan muncul seorang nabi. Lah ketika Nabi SAW betul-betul diutus, dan ketika orang-orang Yahudi itu menyaksikan ada keanehan di langit, munculnya bintang Ahmad, dan bintang Ahmad itu salah satu tanda dari tanda-tanda kelahiran seorang nabi, dan itu diketahui orang Yahudi saja. Jadi ketika malam ada bintang Ahmad di langit, maka para padri keluar kemudian mencari tahu ada enggak wanita Yahudi yang melahirkan di malam itu. Rupanya setelah ditanya sana tanya sini, 3 kabilah mengatakan tidak ada satupun wanita yang melahirkan dari wanita-wanita Yahudi Madinah di malam munculnya bintang itu. Mereka kecewa ketika mereka mendengar bahwa di malam bintang itu muncul dari arah Mekah ada orang yang lahir dan melahirkan. Dialah Aminah melahirkan Nabi persis ketika bintang Ahmad muncul. Jadi orang-orang Yahudi itu ketika mendengar bahwa di Mekah ada bayi yang lahir di saat ciri-ciri seorang Nabi itu muncul, mereka menangis. Kemudian mereka berteriak-teriak dan mengatakan, laqad dhahabat nubuwatu Bani Israel wantaqalat nubuwatuhu ala Bani Ismail. Mereka mengatakan, sungguh telah hilang kenabian dari Bani Ismail dan dari Bani Israel dan telah berpindah kepada Bani Ismail. Jadi kenabian Bani Israel stop sampai di sini. Yang terakhir berarti Isa bin Maryam. Tidak ada lagi nabi-nabi Bani Israel setelah Isa bin Maryam, karena sudah berpindah kenabian dari Bani Israel kepada orang-orang Arab atau dikenal dengan Bani Ismail, turunannya Ismail alaihi salatu wassalam. Lahirlah Nabi kita. Lah sejak itulah mereka hasad. Kenapa tidak dari kami saja bangsa Bani Israel? Kenapa pula Bani Ismail? Padahal mereka adalah musuh kami kan itu. Kok terlahir dari musuhnya pula yang hari-hari perang? Makanya dari situlah timbul hasadnya orang Yahudi dan tidak mau mengimani Rasul sampai ketika betul-betul Rasul hijrah ke Madinah, tidak ada orang Yahudi yang beriman kecuali kurang dari 10 orang sampai wafatnya Nabi. Beda dengan orang Nasrani, ribuan orang masuk Islam. Tapi orang Yahudi itu bisa dihitung dengan jari. Tokohnya pun yang masuk Islam cuma 1, Abdullah ibn Salam saja. Ya, lebihnya anggota-anggotanya tak banyak. Ya. Nah ini diantara sejarah tentang adanya hasadnya. Kita masuk ya karena juga waktu. Kita masuk kepada ciri-cirinya. Ingat di sini ada ciri-ciri yang dikatakan para ulama kalau ada pada diri kita, berarti kita ada hasad di dalamnya. Apa itu? Yang pertama, alamat annakal hasid. Alamat bahwa engkau ini sedang hasad. Dan perlu diketahui ya, sebelum saya sebutkan alamat ini, setiap manusia, saya, antum, ibu-ibu atau siapapun, di dalam hati kita ini punya hasad. Tidak ada manusia yang tidak punya hasad. Semua manusia punya hasad. Tidak orang awam, tidak ada orang alim. Tidak ahli maksiat, tidak ahli ibadah. Semua terkena hasad. Dalam tubuh setiap manusia itu ada hasad. Tetapi orang baik, dia akan menyembunyikan hasadnya. Tapi orang jahat, dia akan menampakkannya. Itulah yang kita disuruh berlindung kepada hasad, seperti kita berlindung kepada syaitan ketika hasad itu ditampakkan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita berlindung dari keburukan orang hasad ketika dia menampakkan hasadnya. Artinya hasad itu tidak akan memadaratkan kalau kita sembunyikan. Karena Al-Karim yukhfi, orang yang baik pasti akan menyembunyikan. Tetapi wasayyi yubdi, orang yang buruk pasti akan menampakkan hasad itu. Di antara alamat hasad itu yang pertama, al-haznu bi farakhil akhar. Al-haznu bi farakhil ukhra. Jadi orang yang hazan itu artinya sedih. Karena bi farakhil akharin, karena senangnya orang lain. Jadi kalau orang lain itu diberikan nikmat oleh Allah, mungkin dia bisa beli rumah, mungkin dia bisa beli kendaraan, mungkin dia bisa menyelesaikan sekolahnya, mungkin dia bisa beli kebun, beli perhiasan, beli tas, beli pakaian, macam-macam lah dari kehidupan dunia ini. Tiba-tiba kita pula yang sedih. Kenapalah tetangga itu bisa bangun rumah katanya. Emang urusan rumah tetangga dengan kita apa kan? Apa dia pinjam uang kita tak bayar? Kan enggak juga. Ya. Ada orang-orang yang sedih, kenapa dia bisa aku tidak? Kenapa dia bisa beli mobil aku tidak? Sedih. Nah, ini kalau ada perasaan sedih melihat kesenangan orang, hati-hati itu. Itu ada hasad yang sedang ditampakkan tuh. Ya, jangan sedih kalau ada kawannya kemudian mendapatkan dunia. Justru harusnya kita mendoakan berkah. Allahumma barik lahu fi rizkihi. Ya Allah, berkahi dia dengan rizkinya, tapi berikan juga rizki kepadaku ya Allah jauh lebih baik daripada rizki dia. Harusnya begitu. Ya. Jadi ini yang pertama ya, singkat-singkat saja. Yang kedua, al-ghiratu wa intiqamu 'alal akharin. Cemburu berat. Kemudian ada keinginan untuk balas dendam. Ya, awas saja. Dia bangun rumah itu dari mana dia dapat duit itu? Nanti saya cari-cari informasi katanya. Jangan-jangan ada tuyul di rumahnya tuh, umpamanya. Nah, dia mulai ngorek-ngorek tuh. Tanya tetangganya, si Anu bisa beli mobil, emang duit dari mana ya dia? Nah, mulai dia, ya, nyari-nyari itu. Lah ini kalau sudah seperti ini, itu berarti kita ini orang hasad. Nggak ada urusan. Rizki yang Allah rizkikan kepada dia itu berbeda dengan rizki yang Allah rizkikan kepada kita. Kalau ada orang di atas kesenangan, tidak akan pengaruh dengan rizki kita kok. Ya, kemudian yang ketiga, at-tafkir as-su' lil akharin. Berfikir buruk kepada orang lain. Ya tadi suudzon akhirnya. Kok bisa tukang ojek, kok bisa mobil motornya kok bisa yang bagus gitu kan? Berapa emang dia perharinya? Mulai dia. Ya. Kok bisa itu loh bahasanya. Nah itu suudzon itu, mulai itu dia. Itu juga alamat hasad tuh. Kalau sudah berfikir dengan pikiran yang tidak baik, buruk gitu ya, mencurigai orang karena kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada dia, fa'lam annaka hasid. Ketahuilah kita sedang hasad tuh. Ya. Kemudian yang keempat, dha'fus thiqati billah. Lemahnya keyakinan kita dengan Allah. Ketika kemudian kita melihat nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang, kita enggak yakin dengan diri sendiri bahwa rezeki itu sudah ditentukan untuk kita. Lemah. Ya. Sehingga akhirnya setiap hari membicarakan nikmat orang saja. Padahal dia bisa seperti dia loh kalau mau berusaha. Betapa banyak orang-orang yang sukses itu karena keyakinan dia kepada Allah. Aku juga bisa kok seperti dia. Emang dia aja yang bisa, aku juga bisa. Kuat dia keyakinannya kan. Sehingga semangat dia. Kemudian yang kelima, al-qalaqu bi nafsihi li'annal hasid fihi nar fi qalbihi. Hatinya kolak, bingung, stres. Ya. Kenapa? Karena biasanya orang yang hasad itu hati dia sedang terbakar. Hati orang yang hasad itu sedang terbakar. Karena sedang terbakar itu akhirnya dia bingung, stres gitu. Melihat kekayaan orang, nikmat orang itu jadi nggak tenang dia.
Kemudian juga yang keenam, asy'uru ala dha'fi nafsihi amamal akharin. Dia merasa dia lemah di hadapan orang lain. Merasa lemah di hadapan orang lain, tidak percaya diri. Itu orang hasad tuh. Hati-hati. Termasuk asy'ur bil farahi bidararin aw musab lil akharin. Ataupun dia merasa senang kalau ada orang lain terkena musibah. Umpamanya ada tetangga kebakaran rumahnya, atau mungkin terjadi perceraian, cekcok gitu ya, atau mungkin kerampokan, atau apalah musibahnya. Kita kok enak, senang gitu. Ini yang saya cari-cari ini. Ini saya tunggu-tunggu. Kapok dia. Kan ada orang kena musibah malah kemudian kita ngapok-ngapokin orang itu. Berarti ada hasadnya. Ada hasadnya. Maka jangan sampai kemudian kita merasa senang karena madarat yang menimpa orang lain. Kemudian yang nomor 8, khubthun nafsi minal bukhli was. Biasanya buruk jiwanya, lahirlah sifat-sifat bakhil dan kikir. Orang hasad itu identik dengan bakhil, identik dengan kikir. Tidak bisa dipisahkan antara hasad dengan bakhil ini. Ya, maka biasanya kalau kita sudah mulai bakhil, kikir karena ingin menyaingi orang lain, maka ini bagian daripada hasad. Kemudian yang ke-9, tunshirul fitana bainal akharin. Orang yang hasad itu nih suka menyebar-nyebarkan fitnah atau mencari-cari aurat saudaranya. Dia akan menyebar fitnah dia. Pamannya ketika ada saudara kita mendapatkan nikmat itu, kita sebar fitnah. Itu wajar, itu kaya, itu korupsi itu katanya. Mulai dia ya nyebar-nyebar fitnah. Sebenarnya kan gak ada urusan. Seandainya pun dia korupsi, seandainya pun dia maling, dia nyolong, itu urusan dia kan. Gak ada urusan. Pertanggungjawaban dia dengan Allah. Gak ada urusan dengan kita, karena kita kan tidak dirugikan dengan dia. Kecuali kalau uang kita yang dicuri dia lah, atau kekayaan kita diambil dia lah, yang ceritanya. Dan kadang-kadang kita gak ada hubungan dengan orang itu. Tiba-tiba kita menyebar fitnah, menyebar hoax dan yang sebagai, apalagi sampai kemudian tatabu tadi, mencari-cari auratnya orang. Kemudian juga yang nomor 10, la yu'minu bil qadari wa qada'i. Biasanya orang hasad itu karena tidak yakin dengan takdir dan putusan Allah. Kenapa si anu ini kok kaya, kenapa saya miskin? Kenapa si anu sehat, kenapa saya sakit-sakit terus? Kenapa si anu sukses, kenapa saya kok tak sukses? Kenapa ya Allah? Akhirnya mulai dia ragu dengan takdir itu. Karena orang hasad itu hakikatnya menolak takdir. Sehingga dia berangan-angan ingin menghilangkan nikmat orang dan berpindah kepada dia. Kemudian yang nomor 11, la yubarak lil akharin fil rizki. Tidak pernah mendoakan berkah kepada orang lain ketika mendapatkan rizki. Makanya harusnya kita katakan kalau ada saudara kita mendapatkan rizki, kita katakan ya Allah berkahi rizki dia dan berikanlah rizki kepadaku yang jauh lebih baik daripada yang engkau rizkikan kepada dia. Harusnya begitu doanya. Jadi kalau seandainya ada saudara kita beli kendaraan, mobil atau buat rumah, maka kita katakan ya Allah semoga mobil dia diberkahi. Tetapi ya Allah berikan jugalah mobil kepadaku yang lebih baik dibandingkan mobil dia. Gitu harusnya doanya. Ya, bukan malah hasad nggak pengaruh rizki sama sekali. Tapi kalau doa itu mempengaruhi rizki, karena yang bisa menolak takdir itu adalah doa. Nah, makanya harusnya sering-sering mendoakan berkah kepada saudaranya. Kemudian juga yang nomor 12, asyakwatu wala yashkur ala nikmatillah. Banyak mengeluh dan tidak pernah bersyukur akan nikmat Allah. Ini ciri-ciri orang hasad. Banyak kali keluhannya. Dan itu banyak orang suka ngeluh tuh kan. Kemudian juga tidak mau bersyukur dengan nikmat yang ada. Akhirnya kurang qanaah. Tidak menerima pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 13, yamdahu nafsah ala nikmatillah. Dia lebih memuji nikmat Allah yang diberikan kepadanya dan mencela nikmat Allah yang diberikan kepada orang.
Itu orang hasad tuh. Aku ini lebih baik daripada dengan dia. Lihat rumahku lebih bagus kok. Dia catnya aja kurang menarik. Lihat halaman saya, rumahnya luas, itu loh sempit, susah kali. Jadi dia membanggakan kepada dirinya, tapi mencela nikmat orang. Maka ini tanda kita ada hasad. Kemudian ad-du'a 'alal akharina bisu, mendoakan orang lain dengan keburukan. Itu orang hasad, ciri orang hasad itu suka mendoakan saudaranya dengan keburukan. Dan yang 15, biasanya orang hasad itu kalau sudah mulai talabur rizqil haram, dia sudah tidak membeda-bedakan mana rizki yang halal, mana rizki yang haram, diambil saja karena dia mau setara dengan orang. Karena begini, ikhwatul fillah muliakan Allah azza wa jalla, hasad ini kan ada tingkatan-tingkatannya. Tentu tingkatan yang paling tinggi adalah seseorang itu berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang sama sekali, walaupun tidak berpindah kepada dia. Yang penting hancur hidupnya. Orang kalau berangan-angan supaya orang lain hancur hidupnya, kenikmatannya hilang, walaupun tidak ada keinginan berpindah kepada dia, nggak apa-apa, yang penting hancur saja. Ini tingkatan hasad paling tinggi. Kalau kita dalam hati ini mengatakan, kapan lah orang itu bangkrut gitu ya, kok usahanya kok lancar jaya saja, kok bentang-bentang tikar, saya kok tikar aja pernah dibentang-bentang. Jadi ada orang yang kemudian dia ingin pokoknya usaha orang mati, ya, rumah tangganya hancur, kena musibah, pokoknya pengen sekali kalau orang lain itu terkena itu semua. Memang dia tidak ada keinginan supaya pindah kepada dia, tidak masalah nggak pindah pun, tapi yang penting hancur ya Allah katanya. Ini hasad yang paling tinggi. Yang kedua, berkeinginan supaya nikmat orang lain itu hancur dan berpindah kepada dia. Berpindah kepada dia. Seperti mamanya kan banyak terjadi di perusahaan-perusahaan atau di instansi-instansi pemerintah yang sikat-sikut sana sini supaya jabatannya diturunkan, dia pula yang menjabat di situ. Kan banyak yang seperti itu. Ya, ini hasad. Ya. Kemudian juga yang ketiga, dia tidak punya maksud pada nikmat orang lain, tetapi ya ingin orang lain tetap dalam keadaan seperti itu supaya selevel dengan dia. Ya. Dia tidak mau orang itu hancur nikmatnya, enggak apa-apa enggak hancur, tapi jangan sampai naik di atas saya katanya. Jadi kalau dia naik di atas saya berarti nanti saya kalah saing katanya. Enggak apa-apa, yang penting selevel aja katanya. Ini juga hasad. Ya, memang dia tidak bermaksud untuk menghancurkan nikmat orang, tetapi maunya nikmat orang itu setara dengan dia atau di bawahnya. Kalau naik sedikit saja dia kalah nantinya. Ini juga bagian daripada hasad. Ini level yang paling rendah. Tetapi juga ada di sana ada orang yang menginginkan sama dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang lain, tetapi dia tidak hendak menghancurkannya, hanya ingin seperti dia dalam kebaikan. Ini bukan hasad, ulama menyebutnya dengan ghibtah namanya. Jadi kalau ada tetangga kaya bisa haji, dia pengen juga seperti tetangganya supaya bisa haji juga. Gitu namanya ghibtah. Ghibtah ini hasad baik. Artinya akan mendapatkan pahala seperti pahala yang digibtohinya. Jadi kalau kita ingin dapat pahala haji, maka gibtoh saja. Kok ada tetangga haji, kita katakan, ya Allah, kalau aku kaya dia, aku pun bisa haji. Maka kita dapat pahala haji itu, walaupun tanpa haji. Itulah gibtoh artinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah diantara bahaya hasad ini. Taib ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kita rinci sedikit tentang apa yang sudah kita bahas dari 15 poin ini. Pertama, tadi dijelaskan bahwa hasad itu, salah satu alamat hasad adalah al-haznu bi farakhil akharin. Dia merasa sedih dengan kesenangan orang lain.
Disebutkan dalam sebuah hadis, yang ini hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Nabi SAW mengatakan, dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya menurut syarat Sahihaini dengan lafaz, Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa ma la yuhibbu wa la yu'til iman illa man yuhibbu. Kata Nabi SAW, Allah itu sudah membagi-bagi akhlak-akhlak kalian. Maka lihat, manusia itu kan macam-macam akhlaknya kan. Ada yang baik, ada yang keras, ada yang santun, ada yang lembut, macam-macam. Allah sudah bagi-bagi akhlak-akhlak orang itu. Sebagaimana Allah membagi akhlak-akhlak orang, Allah pun sudah membagi rizki-rizki manusia. Allah sudah bagi rizki itu, si fulan kaya, si fulan sedang, si fulan miskin. Tapi ingat bahwa Allah akan memberi dunia itu kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang dia tidak cintai. Tetapi kalau iman, Allah tidak akan memberi kecuali yang dicintainya saja. Dari sini kita tahu bahwa apa yang mau disedihkan dari nikmat orang lain. Apa yang kita sedihkan dari kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang, sementara kekayaan itu Allah berikan kepada yang dicintainya dan yang tidak dicintainya. Artinya tidak ada harganya. Kita sedih dengan sesuatu yang tidak ada harganya. Yang Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udhatin ma saqal kafiru syarbata ma'in." Kalau dunia ini ada sedikit faedahnya, kata Rasul, walaupun seperti sayap nyamuk, tentu orang kafir itu tidak mungkin dikasih minum walaupun satu tetes di bumi ini. Tapi ketika dunia tidak ada harganya, makanya orang kafir minum sesuka mereka. Jadi merasa sedih dengan sesuatu yang tidak ada harganya ini untuk apa? Itu maksudnya ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini al-ghiratu wa intiqamu 'alal akharin. Cemburu dan berusaha untuk balas dendam kepada orang lain. Allah mengatakan dalam surah Thaha 131, "Wala tamudanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa." Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami coba mereka dengannya, dan karunia Allah itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ya. Kenapa orang itu kemudian ingin membalas, ingin menghancurkan bisnis orang, ingin menghancurkan usaha orang, ingin menghancurkan karir orang gitu kan? Karena hasadnya kan begitu. Itu karena kita terlampau cinta dengan dunia. Cinta dunia itu akhirnya apa? Timbul hasad di sini. Makanya dia berusaha untuk menghancurkan saingannya. Makanya Allah katakan, wala tamudanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhunna zuhratal hayatid dunya. Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kenikmatan kepada golongan-golongan itu. Dari sini Rasul membuat satu kaidah supaya kita tidak hasad dan selalu bersyukur dengan nikmat. Jangan pernah melihat ke atas, lihat ke bawah. Kata Rasul kan begitu. Ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tajra nikmatallahi alaikum. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitabnya Bahjatul Abrar, Bahjah Al-Qulubil Abrar, dia mengatakan maksudnya kaidah ini berlaku pada urusan dunia, bukan pada urusan akhirat. Jadi kaidah sabda Rasul lihat ke bawah jangan lihat ke atas itu maksudnya dalam urusan dunia, bukan dalam urusan akhirat. Kalau dalam urusan akhirat harus pandang ke atas, jangan pandang ke bawah. Contoh pamannya, ibu sholat sehari 1 kali saja, sholat duhur. Kemudian tetangga sama sekali tak sholat. Ibu katakan, yang masih mending aku sholatlah walaupun duhur aja katanya. Tetangga tak sholat katanya. Kalau itu jadi kaedahnya selamanya akan sholat duhur aja.
asar nggak akan sholat ya, karena masih memandang tetangganya tidak sholat. Nanti kalau tetangganya mulai sholat maghrib, baru dia tingkatkan sholat isya. Masih mending aku 2 kali sholat, si anu 1 katanya. Jadi kapan meningkatnya? Harusnya kepada urusan agama itu melihat ke atas. Si anu sholat 5 waktu, aku cuma 1 waktu. Macam mana aku? Kok cuma 1 waktu? Aku pun bisa lah seperti dia. Itu harusnya melihat ke atas. Kalau urusan akhirat ya. Atau contoh lain pamannya, kita sedekah, pamannya sedekah 100.000, si anu sedekah 10.000, masih mending aku lah 100 katanya, si anu 10 katanya. Nanti kalau seandainya si anu mulai ditingkatkan ke 100, baru dia naikkan tuh 110.000, masih mending lah 110.000, si anu 100 saja katanya. Lah ini nggak bisa seperti itu urusan akhirat, karena tidak akan meningkat. Jadi kaidah hadis ini berlaku dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia jangan pernah melihat ke atas, tapi lihat ke bawah supaya lebih bersyukur gitu maksudnya. Jadi kalau ada orang punya rumah, kemudian masih bisa tidur di situ walaupun buruk-buruk rumahnya, masih mengucapkan alhamdulillah, si anu itu masih ngontrak. Yang ngontrak alhamdulillah, si anu di kolong jembatan. Dan begitu seterusnya. Kalau kita sehat, alhamdulillah kita sehat. Si anu sakit, kata orang sakit, alhamdulillah sakit saya itu masih pilek-pilek aja, si anu setruk. Kata orang setruk, alhamdulillah masih setruk, si anu mati kemarin. Ya kan? Makin bersyukur tuh kalau lihat ke bawah tuh. Lah inilah kemudian yang bisa meredam hasad yang kedua, supaya kita tidak balas dendam dengan orang. Apa hubungan kita balas dendam coba? Emang kita disakiti, diambil hartanya? Kan tidak kan? Jadi ini harus dipahami. Kemudian yang ketiga, memikirkan buruk terhadap orang lain. Kita tahu pemikiran buruk itu tidak lain berasal dari setan. Kan itu was-was kan? Orang kalau sudah pikiran buruk berarti ada setan di kepalanya. Atau diwaswasi setan di kepalanya. Maka kalau sudah terpikir seperti ini, kita harus cepat-cepat ta'awudz, berlindung kepada Allah dari keburukan setan. Makanya Allah mengatakan, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Segera kita berlindung kepada Allah dengan membaca suratul Falaq. Ini kalau kita sudah mulai di kepala kita ini memikirkan keburukan kepada orang lain, segera baca surah Al-Falaq ini. Kemudian yang nomor 4 tadi, dha'fu thiqatin billah. Dia lemah kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara menghilangkannya jangan bersuudzon, tapi tanamkan husnudzon kepada orang. Oh dia kaya, wajarlah, mungkin dia punya usaha yang kita tidak tahu. Atau mungkin ada orang kaya kasihan dengan dia ngasih uang. Atau mungkin dia baru kejatuhan durian kepalanya. Ya, macam-macam kan. Kita harusnya kan mendahulukan husnudzon ya, sebelum kita suudzon. Karena seorang muslim itu harus banyak memberikan uzur kepada saudaranya. Memberikan uzur supaya tenang hidupnya. Kemudian juga al-qalaq bi nafsihi li anna al-hasid fihi an-nar fi qalbi. Orang yang hasad ini dia ya tadi kadang-kadang panas hatinya, terbakar hatinya. Kenapa si anu bisa? Kenapa kok si anu punya? Kenapa si anu sukses? Kenapa si anu? Panas hatinya tuh. Maka supaya tidak panas, maka orang yang seperti ini harus banyak-banyak zikir. Karena Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak zikir supaya tenang hatinya, jernih hatinya, dingin hatinya ya. Kemudian juga yang ke-6, merasa lemah di hadapan orang. Ya, itu juga tanda hasad juga. Merasa lemah di hadapan orang itu. Enggak boleh kita merasa lemah di hadapan orang. Karena bagaimanapun di mata Allah manusia itu sama saja. Kita ini manusia dan turunan Adam. Selama kita turunan Adam, maka Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami berikan rizki
dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas kebanyakan makhluk yang kau ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi tidak perlu kemudian kita merasa rendah di hadapan orang. Ya, kadang-kadang kita ini mudah kemudian tanazul, menghinakan di depan orang. Karena dia orang kaya, dia pejabat, kayaknya kita ini tunduk-tunduk, runduk-runduk, ruku-ruku. Tidak perlu, dia manusia, kita juga manusia. Itu ciri orang hasad justru. Ya. Ini yang selanjutnya. Kemudian syu'ur bil farahi bidararin akharin. Dia merasa senang ketika ada musibah yang menimpa orang lain. Musibah yang menimpa orang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah. Rasul, manusia yang paling dicintai Allah itu siapa? Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amalan yang paling dicintai Allah itu amalan apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang sangat bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Tapi amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain. Harusnya kita ini membahagiakan orang lain, bukan kita sedih gara-gara bahagia gara-gara musibah menimpa orang lain. Kan aneh gitu. Perintah agama kita ngasih kelapangan kepada hati, suruh bertakziah pula, itu syariatnya, menyabarkan orang yang kena musibah. Ini enggak, malah senang dalam hatinya. Anda ini bukan seorang muslim kalau gitu. Kenapa? Karena keimanan diuji oleh Allah ketika dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum, kata Rasul, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dinyatakan beriman atau sempurna keimanannya sampai dia mampu mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Lah kalau dia senang dengan musibah orang lain, di mana persaudaraannya seorang muslim kalau begitu? Harusnya kita ini jabrul qulub, menembel kesedihan-kesedihan orang, dan itu ibadah yang sangat agung, jabrul qulub itu. Ya, maksudnya jabrul qulub itu menembel kesedihan orang. Jadi kalau ada orang lagi stres, kita datangi, kita hibur, ya. Itu amalan yang paling dicintai Allah tuh. Umpamanya ada orang kemalangan, kita datang, kemudian kita nasihati, akhirnya dia tenang. Itu amalan yang paling dicintai Allah, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Tapi terkadang kita ini tidak. Ada orang itu, umpamanya saya ini sudah capek dengan kehidupan saya sendiri. Saya harus bermasalah dengan istri, dengan anak, dengan pekerjaan. Artinya pribadi-pribadi kita kan sudah lelah sebenarnya menghadapi kehidupan dengan keluarga saja. Capek bekerja, tiba-tiba antum datang memfitnah saya. Kan itu namanya tidak punya perasaan. Harusnya kalau kita berpikir, gak usahlah, dia aja sudah sibuk, dia sudah stres dengan keluarganya, jangan kita buat sakit lagi dia. Ketika dia stres dengan keluarganya, kita pula datang menyakiti dia. Aduh, ini memang bukan seorang muslim itu. Ya, jadi justru yang ada seorang muslim itu jabrul qulub harusnya. Kasihan dia banyak masalah itu. Ayo kita bantu. Mungkin dia perlu apa? Kita bantu. Harusnya begitu ya. Maka jangan sampai kita senang di atas musibah orang lain. Ya. Termasuk juga, adapun yang ke berapa tadi? Yang ke 8 ya. Khubsun nafsi minal bukhli wasyuhi. Di antara ciri-ciri hasad adalah karena jeleknya jiwa. Tentu karena hasad melahirkan kebakhilan. Hasad itu melahirkan kebakhilan. Dari sini kita harus banyak-banyak berdoa. Doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dila'id daini wa ghalabatir rijal.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham, kebingungan, wal hazan, dan kesedihan. Apa bedanya bingung dengan sedih? Kalau bingung itu menghadapi perkara yang akan datang, kalau sedih itu memikirkan perkara yang sudah berlalu. Bingung macam mana nasib anaknya, itu namanya bingung. Bingung macam mana nasib pekerjaannya, itu namanya bingung. Bingung macam mana masa depannya. Bingung itu memikirkan sesuatu yang belum terjadi, itu disebut bingung namanya. Tapi kalau sedih, itu memikirkan peristiwa yang sudah berlalu. Sedih, suaminya mati, kepikir, tengok fotonya nangis. Sedih, tengok kebakaran, dulu rumahnya bagus, sekarang reot, tengok fotonya dulu rumah yang cantik-cantik itu, karena habis kebakar, nangis. Jadi sedih itu memikirkan perkara yang sudah berlalu. Cari barang gak ketemu, sedih. Ya, jadi sedih itu bicara ini, dan dua-duanya kita berlindung dari bingung dan sedih ini. Kemudian wal azzi wal kasal, lemah dan malas. Apa bedanya lemah dan malas? Kalau lemah itu memang sama sekali tak bisa. Kalau malas itu bisa tapi tak bergerak, itulah malas. Contoh, ada suara adzan. Ya, ada suara adzan. Kita bisa ke masjid, tapi karena stroke maka tak bisa ke masjid, itu disebut lemah. Bisa dia ke masjid, tapi karena terhalang sakitnya jadi tak bisa, itu lemah namanya. Tapi kalau seandainya dia bisa melangkahkan ke masjid, tapi malas, tak mau bergerak, sakit pun tidak, tapi tak mau ke masjid, itu namanya malas. Nah, jadi dua-duanya kita berlindung tuh. Kemudian juga kata Nabi SAW, wal bukhli wal jubni, bakhil dan takut. Ya, orang bakhil dan penakut. Ini kalau bakhil jelas kikir gitu ya, kalau penakut ya penakut, ma'ruf. Kemudian wadila iddaini wa ghalabatir rijal, ataupun kita berlindung dari terlilit hutang atau terlilit dari kebaikan jasa orang. Saking baiknya dia sama kita, ketika kita disuruh nasihati tak berani. Gak enak saya datang sama dia, dia terlalu baik sama saya. Akhirnya kan terkalahkan dengan kebaikan tuh. Harusnya kita datang dan menasihati, tak jadi menasihati karena sudah banyak dia jasanya sama kita. Jangan sampai kita seperti itu. Ataupun terlilit hutang. Nah, kita dua-duanya pun berlindung, baik hutang jasa atau hutang uang, dua-duanya kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan berlindung saja, tetap bayar hutangnya. Ya. Si baca doa ini tak dibayar-bayar hutangnya, cuma tak mau lunas kan itu. Ini yang ke-8. Yang ke-9, ya, di sini orang tanda hasad itu suka membuat-buat berita hoax supaya hancur saudaranya kan. Terutama di musim-musim kampanye nih. Hati-hati tuh tim sukses itu. Itu orang hasad itu, buang-buang fitnah supaya dia tak jadi, biar calon saya jadi kan. Padahal setelah calonnya jadi, dia pun yang tim sukses ini gak dapat apa-apa juga dia. Apa dia dapat? Jatah dari mana dia dapat coba? Kadang-kadang kita ini orang bawahan aneh gitu. Kita bela-bela. Tapi setelah mereka jadi, dilirik pun tidak kita. Nah, tapi kita sudah terbawa hasad orang itu, menyebarkan hoax kemana-mana kan, menjatuhkan lawannya supaya dia naik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nur ayat 19 itu, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji atau berita bohong itu tersiar dari kalangan orang-orang yang beriman, maka lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ya, dan sangat dilarang dalam Islam itu tatabbu auratal muslim, mencari-cari aurat atau tajassus aurat muslim itu tidak boleh. Ini yang dalil yang ke-9. Yang ke-10, orang yang hasad itu tidak yakin dengan takdir. Ya. Dari sini orang yang hasad itu perlu qanaah. Cobalah dia qanaah, redha dengan pemberian. Kalau orang redha dengan pemberian Allah itu pasti tenang hidupnya, ikhwan. Orang kalau redha yang banyak kita katakan alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat, yang sedikit kita katakan alhamdulillah ala kulli halin. Ya, jadi cara bersyukurnya beda. Kalau nikmatnya besar, kita katakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Tapi kalau nikmatnya tak banyak, alhamdulillah ala kulli halin. Pamannya ada ojek atau super taksi, gak pernahnya dia dapat 2 juta dalam sehari, katakan alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Biasanya paling sedikit dapat 400, tahu-tahu satu hari itu cuma 50 saja, tetap kita katakan alhamdulillah ala kulli halin. Nah, begitu bahasanya. Kenapa? Karena dua-duanya juga pujian dari Allah. Dan Allah tetap dipuji, baik kita senang ataupun kita susah, baik kita sehat ataupun kita sakit, tetap Allah itu dipuji oleh kita. Maka ini qanaah, ini penting supaya kita ini tidak menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun poin-poin yang lainnya, ya carikan dalilnya masing-masing karena waktu juga ini sudah jam 11:30. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Kita buat tanya jawablah beberapa menit ke depan, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, kita buka tanya jawab. Ustaz, kalau pendapatan sedikit itu alhamdulillah tinggal-tinggal. Pendapatan sedikit habis itu kena copet lagi. Enggak, ya tetap alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ala kulli halin gitu ya. Tapi kalau banyak alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Makin tinggi lagi syukurnya. Ya, samalah kalau kita dapat hadiah yang besar kan kita syukurnya lebih banyak. Makanya kalimatnya bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau innalillah ini kalau kena musibah itu kan masih dapat nikmat cuman sedikit. Kecuali kalau sama sekali nggak dapat, kan itu ya. Yang ada malah yang datang udah nggak dapat, yang datang pula yang nagih utang. Nah, itu kan udah lain ya. Ya kita minta kepada Allah lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma hjurni fi musibati. Tetap kita istirja dan kita minta pahala dari musibah yang dialami kita. Karena begini, ada kaedah di tengah-tengah para ulama yang ma'ruf itu, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih besar lagi. Orang yang meninggalkan haram, Allah rizkikan yang halal nanti. Ya. Orang kalau meninggalkan memandang yang diharamkan, Allah akan kasih pandangan yang lain. Barang siapa yang meninggalkan mendengarkan yang haram, Allah ganti nanti pendengaran yang jauh lebih baik bagi dia. Kaidah ini semuanya, ya. Termasuk juga orang yang hendak melangkahkan kaki ke maksiat, nggak jadi. Nggak jadinya karena Allah, bukan karena nggak ada duit. Nggak jadi kenapa? Duitnya kurang. Tak jadi. Oh enggak, itu bukan karena Allah. Duitnya banyak, tapi mau maksiat tak jadi. Lillah karena Allah. Awadallahu khairan minhu. Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Ganti dengan jauh yang lebih baik ini macam-macam. Bisa cash di dunia ataupun ditangguhkan di akhirat atau dua-duanya dia dapat. Ya. Dan tentu kaidah ini bukan tidak berdasar, ada hadisnya. Hadisnya dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Qatadah radhiyallahu an. Rasul mengatakan innaka lan tada'a syai'an illa baddalaqallahu bihi illa baddalaqallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Tidaklah kau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan ganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik yang pernah Allah berikan kepadamu. Artinya kalau kita kena musibah, jangan sampai kita ini tasakhut. Ketika kita mau tasakhut tak jadi. Enggak bagus nih saya. Ini menolak takdir ini. Tak jadi. Itu namanya lillah karena Allah. Ya, itu qanaah. Allah akan rizkikan dengan rizki yang jauh lebih baik itu. Tapi kalau orang kemudian diikuti tasakhutnya, itu tidak meninggalkan sesuatu karena Allah itu. Allah tidak akan ganti rizkinya. Justru dengan kita redha, dengan kita ini kalau ditimpa musibah itu, Allah akan ganti nanti rizkinya, insyaallah. Ya, wallahu a'lam.
Taib, sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala.